Hai Millennials, ketemu lagi barengan sama gue Ditan Sudiro, pasti dalam acara Sweet Talk. Kayak biasa kita bakal ngebahas tentang dunia ekonomi kreatif di Indonesia. Did you know, tahukah Anda bahwa Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang diperhitungkan dalam bisnis ekonomi kreatif di tingkat dunia? Jadi PBB telah menyetujui bahwa tahun 2021 ini akan menjadi International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Dan Indonesia ini bisa banget jadi inisiator dalam resolusi ini. Karena di beberapa episode lalu gue sempat mention bahwa Indonesia itu ternyata di peringkat ketiga dalam dunia ekonomi kreatif. Ada Amerika, Korea Selatan, dan Indonesia. Kita ketiga loh. Padahal belum lama dimulai ekonomi kreatif di Indonesia. Dan sektor ekonomi kreatif juga memiliki serapan tenaga kerja yang tinggi. Ini mencapai angka 17 juta talenta kreatif di tahun 2019. 2019 tuh 17 juta. Dan kayaknya saya belum mendaftar, saya akan mendaftar juga nanti supaya saya bisa jadi 17 juta plus satu orang. Oke, jadi udah siap menjadi talent kreatif di Indonesia? Kalau gitu kita langsung dengerin obrolan gue sama tamu yang satu ini. Tapi sebelumnya jangan lupa pakai masker terus ya guys. Kita masih di tengah-tengah pandemi corona. Kalau misalnya mau keluar rumah, mau beraktivitas, jangan lupa untuk terus pakai masker. Pokoknya kita bakal lewatin lah yang namanya COVID ini. Oke, dan sekarang udah ada tamu gue, kita kehadiran Sakti Sidarta aka Buke, seorang fotografer, videografer, music video director juga. Apa kabar bro? Baik dong. Ini banyak banget detailnya. Jadi sebenarnya kalau seorang Buke tuh apa sih? Fotografer kah? Videografer kah? Semuanya sih maunya. Maunya semuanya. Ya biar dapat aja semua. Karena kalau gue motret doang nanti ada yang nawarin bikin video klip, bikin TVC, gak bisa. Gak dapet nanti ya. Gak dapet uangnya. Ya pokoknya kalau lagi butuh tapi bisa juga gitu kan. Apa? Bisa juga ngelakuin semua. Emang lu sebenarnya mengawali menjadi pekerja kreatif dari mana sih? Apa dari radio? Tadi kita ngobrol. Tadi ternyata kita ngobrol, kita pernah satu komunitas satu angkatan. Satu komunitas bareng beberapa training. Bulan. Iya, gue gak ikut trainingnya, tapi gue di situ kan gue reporter dulu. Oh. Tapi gue ada di situ. Lu ada ya? Iya, gue satu angkatan sama berarti di situ. Sama orang-orang gitu ya. Abis itu dari radio gak sukses di radio itu, gue pindah ke radio lain. Nah, di radio itu akhirnya kenal karena gue akhirnya jadi produser. Lo kan tau kalau pekerjaan produser di radio itu adalah mengundang artis-artis, narasumber yang kebetulan artis-artis. Akhirnya gue memberanikan diri, gue mulai motret, terus gue nanya lo kalau manggung mau dong gue fotoin gitu. Jadi akhirnya udah mulai motoin manggung dulu. Awalnya sesederhana itu ya? Sesederhana itu. Oh, gue kaget ternyata caranya. Masih ingat gak artis-artis yang dulu awal-awal lo tahu? Awal banget tuh Ran. Oh iya bener tuh 2005an 2006an tuh kalau gak salah. Ya mungkin itu ya tahun-tahun segitu. Terus Vino manajernya waktu itu gue mau dong motoin Ran buat profilnya. Oh ya udah boleh, budgetnya berapa? Ya udah terserah lo aja. Masih gitu gue. Karena gue nggak ngerti juga kan. Gue cuma bisa motret. Terus gue ingat motonya juga pakai lighting itu yang settingin temen gue. Jadi ya nekat. Abis itu ya gue pertama kali dibayar untuk foto itu dan untuk bikin profil tuh samaran ya. Iya. Fotografi. Gitu. Fotografi gitu. Terus bisa merambah ke videografer, terus bikin director sebagai music video. Setahu gue bukannya foto sama video tuh kan mirip tapi dua hal yang beda kan ya? Mirip sih. Mirip tapi dua hal yang beda. Jadi waktu itu awalnya dari band-band yang gue undang di Morning Zone. Gue boleh gak sih nyebut acaranya? Udah kesebut lah ya. Ya udah lah ya. Di acara pagi gue gitu namanya Morning Zone. Habis itu gue mengundang band-band itu, ada satu band yang tiap Jumat manggung. Namanya Stereo Case. Oh gue tahu. Gue tahu kan. Waktu itu lupa lagunya cuman gue tahu gitu. Stereo Case manggung butuh video klip. Ya udah, gue garap aja. Kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Tapi udah pernah bikin sebelumnya iseng. Wah gila. Berarti semua it's all in your mind, di kepala lo doang. Iya, dan belajar di tempat. Gitu. Jadi lo pertama kali sebenarnya awalnya tuh harus cari orang yang juga sama-sama nggak tahu gitu loh. Iya. Kan lo nggak tahu ini lo band baru kali ya. Masih bisa gue bohong-bohongin nih gitu. Gue juga nggak tahu nih.
Terus sempat di Mas Akira sempat Oh, gue tahu di mana. gue bikinin video klip tapi nggak rilis. Dan gue sih seneng akhirnya nggak rilis karena jelek banget tuh. Nggak di YouTube pun nggak rilis ya? Nggak. Iya, dia ada Nggak lagu rilis. rapnya. Nggak rilis. Ingat Dulu gua. lagu yang paling pop lah dulu. Iya, kayaknya yang gue inget yang itu deh. Gitu. Nggak rilis akhirnya kayak Ada beberapa lagu, ada satu yang paling populer tuh gue inget. gitu. Terus udah abis itu dari situ merambah pernah ngerjain akhirnya Raisa. Terus siapa lagi ya? Gue video klip lupa. Terakhir tuh gue bahkan ngerjain video klip Melayu. Namanya Yoko. Dia solois asal Cianjur apa Cilacap ya. Kalau yang dekat penjara itu apa? Itu penjara itu Nusa ya. Kambangan. Nusa Kambangan. Situlah. Ya pokoknya situ. Pokoknya di gue ke pantainya tuh gue udah lihat nih Kelihatan. Nusa Kambangan dia gitu. Dia bikin lagu Melayu. Gue interest banget sih sebenarnya sama semua jenis musik yang ada gitu. Jadi akhirnya pas ditawarin itu ya udah oke. Apalagi Gitu, belum pernah nih akhirnya yang ngegarap belum pernah yang Melayu gitu kan ya udah musik Melayu hajarai. gitu. Oke. Udah sih. Terus lo bisa akhirnya fashion photography. Nah, Awalnya dari mana tuh? awalnya kenal temen gue namanya Rico Sandi. Ini setelah bikin video foto-foto buat Ran dan segala macam. Iya pokoknya salah foto buatan. Nah Stereo Case ini pun awalnya tuh ngintilin si Rico ini karena dia mau bikinnya udah gue mau lihat dong. Ya udah belajar di situ juga. Terus si Rico ini akhirnya menjadi asisten dari Glenn Prasetya, ada fotografer senior juga. Pas ketika jadi asisten gue sering main tuh ke kantornya dia, gue lihat oh ternyata foto itu nggak cuman butuh ada makeup artist doang, ternyata lu butuh stylist. Oke, Nah. iya benar. Di situ gue belajar tentang fashion photography. Benar-benar Gitu. lo butuh stylist juga. Jadi akhirnya ya udah lengkap lah 3 elemen itu. Dapat job pas fashion photography gimana? Ketemu teman model lo mau gue fotoin nggak? Gitu juga. Masih di radio. Sebenarnya kalau job sebagai fashion photography tuh dulu tuh lebih sering buat majalah sih, atau buat lookbook. Kalau buat band itu atau profile atau motoin model itu, kalau sekarang ada agensi model gitu yang biasa menawarkan. Gitu, lo mau motoin model gue nggak? Oh boleh, ya udah ayo gitu. Bedanya foto fashion sama yang lain apa sih? Kan fashion kan kayak lebih ribet ya. Kalau Detail baju lah. ya, nah itu foto fashion itu jualan baju udah. Sebenarnya gitu. Yang dijual looknya baju dan si model yang emang dianugerahkan Tuhan untuk kelihatan bagus ketika memakai baju itu. Apapun bajunya dia. Ya, pokoknya ini model pasti bagus, udah gitu. Kayak gitu, makanya itu kelebihan seorang model. Oke. Gak pakai apa aja, oh bagus sudah. Lo ada persiapan gak sih? Kalau gue agak penasaran sama fashion photography karena menurut gue hasilnya tuh susah, Iya. susah dapetin kayak gini. Doa pasti. Doa. Persiapan enggak sih? Memastikan semuanya berjalan lancar ya, kamera baterainya ada. Ya, gitu aja. Gitu aja sih, enggak ada yang Datang aja udah. datang ya. aja. Plug and gitu. play Plug gitu and play kan. aja ya. Nggak Kalau ada yang- bikin music video Kalau musik video ada persiapan sendiri gak sih? gue kategorikan gini, musik video dan semua kerjaan video yang komersil lah, itu persiapannya buat gue lebih lama karena harus ada pre-pro, lokasi juga kadang-kadang pindah-pindah, mood tiap scene kan beda ya. Ya kan misalkan lu syuting ini ya udah ini di sini aja, ya udah ini bisa tiap hari kayak gini. Cuman kan kalau video klip kan bisa scene-nya ini beda-beda gitu. Lo kalau nonton video Blackpink gitu, gue makanya suka nonton video kadang-kadang kalau Blackpink ya, selain gue suka Blackpink, Iya. juga karena gue tiap scene tuh lihat ini buat satu penyanyi aja dia tuh ganti-ganti set. Nah itu yang gue kadang-kadang hitung ini budgetnya berapa ya, kayak gitu. Itu sih kalau video lebih riweh di situ sih, Di pre-production. di pre-pro dan post-pro-nya juga. Biasanya proses dari mulai pre-production, produksi sampai post-pro-nya berapa lama sih kalau music production? Music video. Tergantung deadline kalau gitu. Ada yang syuting sekarang 2 hari lagi bisa jadi nggak? Ya bisa gitu. Bisa kalau Paling revisi ya. Iya, kalau bilang nggak bisa kan nggak dapet cuan ya. Iya, Gitu ini kan. dulu. Kalau ditanya gitu sama klien ya harus bisa kan, gue jawabnya. Lo nggak ada punya pilihan jawaban lain kan, gue bilang gitu.
Cuman ya gue ngeliat-liat juga ketika deadline-nya semakin dekat, berarti hasilnya atau lokasinya pun nggak bisa yang riuh-riuh gitu loh. Jadi menyesuaikan aja sebenarnya. Gitu, nggak mungkin syuting 2 hari kemudian harus up tapi dengan berbagai macam grafis yang wah gitu, nggak mungkin. Itu semua Gitu, tergantung susah. di Iya, deadline-nya juga. Tergantung deadline dan briefnya sih. Gitu. Iya, kadang yang ngasih brief juga suka bingung sama briefnya Ya kan? sendiri. Iya benar. Itu yang susah tuh. Ketemu klien yang nggak tahu apa yang dia mau, tapi ngomongnya tapi saya budgetnya kecil mas. Nah, itu bingung. Tapi lo post pro juga ini gak sih termasuk kategori editor gak lo? Untuk Atau pribadi ninggalin brief iya. doang? Ninggalin brief doang. Tergantung sih, untuk kalau misalkan foto untuk Instagram, ya gue ngedit sendiri gitu. Tapi dengan mendekati kualitas editor lah gitu. Kalau untuk video klip udah gue lepasin. Dulu Kalau untuk Instagram juga pakai aplikasi juga ya? Aplikasi handphone juga? enggak. Oh enggak, niat. Niat, harus niat. Dikeluarin dulu. Harus ya Photoshop segala macam. Terus kalau untuk video dulu gue sempet ngedit sendiri, tapi ternyata setelah gue perhatiin ketika gue ngerjain sendiri hasilnya tuh kurang dinamis. Why? Kenapa? Karena nggak ada surprise-nya aja ketika dilihat. Kan lo yang ngedit. Ya itu dia, nggak ada surprise. Jadi Elemen surprise ke diri lo ya? Iya nggak ada. Jadi akhirnya gue lempar ke orang lain. Terus kan akhirnya gue lempar ke orang lain. Terus dia editin. Oh jadi gue memperbaiki apa yang udah dia bikin aja. Gitu. Iya, Ini gue masukin ini gue masukin ini. Kemarin gue ada scene ini, lo tolong masukin ini gitu. Iya, revisi terakhir lah Revisi ibaratnya. terakhir aja. Tambah-tambahin doang ibaratnya. Gitu. Ini kan kalau tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga, wah berarti kita di era yang kurang lebih sama lah. Iya. Nggak jauh-jauh nih main-mainnya, pergaulannya nggak jauh-jauh. Kan di masa kita nih, kita kan ngerasain yang namanya analog ke digital. Ngerasa banget. Iya. Kan. Menurut lo digital sekarang gimana? Karena lo pasti dulu kan belajarnya analog kan? Apa nih secara Teknologi digital. teknologi? Iya. Sekarang tuh semua orang bisa jadi siapa aja. Maksudnya jadi siapa aja tuh dalam arti lo bisa menuliskan di bio lo fotografer, padahal lo belum tentu hidup lo jadi dari 100% motret gitu. Bisa nggak dosa juga, cuman kekurangannya adalah ya justru yang si abal-abal itu kadang-kadang Ngerusak ini ya. gue nggak ngomong ngerusak karir, tapi ngerusak image. Iya itu maksud gue. Jadi kesannya fotografer tuh gimana Iya, kalau kayak ada si abal-abal iya, yang pakai. kayak semua orang Nama foto. kesannya bisa, padahal kalau lo tahu produksinya, bukannya bermaksud sombong, tapi nggak semuanya semudah itu. Gitu juga dengan model gitu. Ada yang model emang, makanya kayak kalau mau ditanya kriteria model itu bagaimana, sebenarnya nggak ada kriteria, pokoknya lo fotogenik aja. Intinya sih gitu. Iya. Kayak ada model tinggi 160, tapi dia fotogenik, ya laku-laku aja. Aman-aman aja. Aman-aman aja gitu. Kayak gitu sih. Kalau itu di kategori model ya. Jadi lu nggak perlu ngerasa gue pendek banget. Iya. Sebenarnya selama fotogenik Kalau fotogenik sih nggak masalah sih. aman-aman aja. Aman-aman. Oke, dengan kemajuan teknologi sekarang, teknologi apa sih yang paling lo manfaatin yang dulu nggak ada nih zaman kita 2000-an dulu? Sebenarnya kalau buat jualan gue ya Instagram sih. Gitu, gue mencoba masuk YouTube tapi aduh capek ngeditnya. Gue bikin vlog gitu, Oh tapi iya, itu gimana sih, ceritain dong bikin vlognya gimana? ya jadi karena gue sering ketemu atau motret musisi atau artis-artis gitu, jadi kadang-kadang gue bikin vlog kalau motretin mereka gitu. Cuman gue perhatiin, iya vlog gue rame kalau ada artisnya doang. Kalau gue bukan karena orang mau nonton gue, akhirnya gue udah malas gitu. Berapa episode berhasil? 40 sampai 50. Wah lumayan loh. Lumayan. Konsistensinya berapa? Seminggu sekali kah? Ada yang seminggu sekali, ada yang tiap habis itu gue upload gitu. Karena waktu itu era-eranya Casey Neistat. Oke. Oh ya Casey. Yeah. Casey Neistat ya. Gue sangat look into Casey dulu. Terus ya coba aja bisa nggak ya Itu gitu. lu bikin vlog lu kurang lebih kayak gitu? Kurang lebih kayak gitu. Wow. Karena Aktif, dinamis, gerak mulu dia kan. ya kayak kan kalau fotografer ada masa lu bisa nganggur tuh seminggu. Gue ngapain ya?
oh ya udah gue ngeditin vlog gue aja. Sekarang sih mulai gue jalanin lagi. Cuman dengan itu masih tetap sama sih, cuman kayak gue tidak memaksakan harus ngupload gitu. Yang penting produksi Yang penting aja. produksi aja gitu. Tanggung. Gitu. Tanggung. Tapi iya gue juga look up ke Casey Neistat. Itu bukannya agak ribet ya? Ribet sih. Editannya banyak, cut-nya banyak, cut-nya banyak. detailnya banyak Dan kan. dia tiap hari loh. Sehari satu. Jalan-jalan ke bawah, naik Jalan-jalan gitu, naik skateboard. Gue ini di Jakarta works gak ya? Kayaknya nggak works deh. Ini di Jakarta. Ya, karena terlalu luas. Kalau scoop Casey Neistat kan satu kota Iya. kenal dia. Hey Casey, hey Casey. Iya. Gue nggak ada yang kenal Iya, kayaknya. kalau kita paling satu komplek, satu. Paling bisa daerah Cipete Fatmawati kayak kalau skateboardan gitu ya. Situ doang paling Situ doang nyapa-nyapa, gitu doang paling. Gitu. Kalau dia kan ya selain teknologi, dia yang suka bikin itu loh, review teknologi. Iya. Itu dijatuhinnya beneran gak sih beberapa kali dia jatuhin produk? Kok menurut gue sih beneran karena kan dia nggak disponsorin. Oh iya. Dia tuh dapat duluan tapi dia setahu gue dia sponsor cuma handphone doang tuh yang Korea. Tapi pun dia nge-review yang satu lagi. Terserah dia, Terserah nggak dia, ada yang berani. jadi enak banget. Sempet ke Indonesia kan? Gue sempat nonton. Nah baru gue mau nonton loh. Nonton. Dapat ilmu apa bro? Lebih ke starstruck sih ketika ngeliat dia. Karena proses kreatifnya dia sih kayak itu yang gue belajar di radio adalah proses kreatif. Lo menyampaikan menyampaikan C atau menyampaikan B deh yang deket, tapi lo bisa lewat A setengah, A seperempat, tapi lo tetap hasilnya tuh B. Ya how to-nya ya, how to say-nya. Ya gitu. Jadi bagus sih kayak dia tuh bikin video tentang jalanan jelek di New York. Dia ngasih tahu itu. Ada ya? Ada. Cuman dengan cara dia kayak gitu kayak gue nonton nih gitu. Lo tungguin. Gue tungguin. Tiap hari gue nungguin. Dengan kacamata aneh ya. Iya dengan kacamata. Ya sesimpel dia bikin kacamata aneh yang lu pasti bisa bikin kacamata itu. Tapi kenapa nggak lo lakukan? Bener nggak? Iya, dia punya workshop sendiri. Workshop segala kacamata macem. truk cuman di pilok seret udah. Jadi keren. Terus semua orang akhirnya banyak banget kan yang nggak banyak sih maksudnya jadi ciri khas kan. Jadi dipakai sama semua orang juga, Iya kan? bener. Gitu kan. Casey. Oke, anyway ini selama masa pandemi ini lo ada hobi baru atau apa? Gue bisa nyukur sendiri loh sekarang. Ya gue botak Karena banget. pandemi. Lo ada sesuatu Sebenarnya yang baru hobi ini nggak baru sih. Udah lama. yang lo Cuman seriusin? karena teman-teman jadinya serius sepedahan. Asik. Jadi dulu tuh emang udah sepedahan, cuman makin kesini kayak, kayak makin serius akhirnya mulai belanja jersey. Jadi walaupun gemuk-gemuk gini pakai jersey ketat gitu. Yang penting sehat sama, ya. Iya, sama ya main game udah. Oh, fokus main game juga. Fokus main game. Ada waktu soal. Ada waktu. Gitu kayak tadi sebelum interview kesini, gue ya udah main game dulu sampai jam 2-an gitu udah. Atau ngedit sambil ngedit. Tapi berpengaruh gak sih COVID-19 tahun 2020 kemarin dengan pekerjaan lo, dengan industri lo? Kalau gue bilang nggak berpengaruh, gue bohong sih. Sangat pengaruh lah karena jadi gue sebagai fotografer tuh nggak mengkotak-kotakan. Ada pekerjaan yang komersial itu foto untuk iklan, foto untuk brand perusahaan gitu, yang hal seperti itu. Dan ada foto-foto yang hanya lookbook, katalog. Nah, jujur aja sejak pandemi si lookbook dan katalog ini mati. Udah gak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Yang ibaratnya ini kasarnya buat duit uang jajan gue sehari-hari. Jadi sekarang ada si foto untuk iklan brand ini masih ada, tapi juga nggak sesering biasanya. Oke. Gitu. Walaupun budget sih nggak seberapa berubah. Karena ya kan tim yang dipakai sama, cuman nggak seintens biasanya aja sih. Kuantitasnya berkurang. Kuantitasnya sangat berkurang, gitu sih. Oke. Karena si brand pun kalau ngomongin masalah brand kan butuh strategi untuk ini gimana nih setelah foto ini jualannya gimana. Karena kan bedanya foto untuk brand atau komersil, foto kita itu adalah sesuatu yang akan dijual untuk ke orang banyak. Jadi foto lo emang harus menjual. Nah, tapi kalau mereka nggak ada yang bisa dijual juga bingung kan? Iya, berarti konsep marketingnya agak slow nih sekarang nih. Gitu. Jadi ya gitu. Tapi mulai akhir tahun tuh mulai, gue bisa bilang mulai agak
berani lah mereka kayak ya udahlah mau nggak mau lo harus survive kan. Belum normal tapi ya. Belum normal. Oke kalau gitu. Oke, Buga, kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol lagi pasti ya. Dan buat millennials jangan kemana-mana, masih di Sweet Talk dan lo masih menyaksikan Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.